Ya, ini adalah dashcam terbaru dari 70My. Iya, brand yang satu ini cukup terkenal ya untuk add-on dashcam mereka yang terjangkau harganya. Kali ini kita akan review versi yang dilengkapi dengan segudang fitur. Sampai ada ADAS ya, atau Advanced Driver Assistance System, yang bisa bantu kita saat mengemudi mobil. Kamera 5 megapiksel, lalu resolusinya untuk perekaman video bisa di atas Full HD. Internalnya besar, udah support HDR, punya GPS, bahkan dia juga punya fitur AI. Mari kita langsung aja bahas si 70My M500 ini. Ya, dashcam atau kamera yang dipasang di area dashboard mobil itu udah makin umum digunakan sekarang ya. Perangkat seperti ini akan sangat membantu sekali pengemudi mobil ya. Contohnya nih ya, pernah dengar kan kalau misalnya ada berita pemerasan atau penipuan berkedok kecelakaan. Seperti belum lama ini ada pengendara motor yang sengaja menabrakkan diri ke mobil dengan niat untuk cari untung, tapi gagal. Karena aksi itu terekam oleh dashcam di mobil yang ditabrak. Nah, dashcam yang kali ini akan kita review itu punya fitur yang lebih dari sekedar merekam kejadian saja. 70My mungkin masih ada yang belum kenal brand ini ya, tapi 70My ini sudah ada sejak tahun 2016 dan merupakan salah satu bagian dari Mi Ecosystem. Ya, mereka masih terkait dengan Xiaomi. Salah satu produk yang ditawarkan 70My ini adalah dashcam yang M500 ini. Brand ini punya banyak sih varian dashcam ya, seperti A500S, A800S, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan bahas spesial buat yang M500. Oke, kita lihat dulu paket penjualannya ya. Tentunya ada dashcamnya sendiri, lalu ada adapter cigarette lighter dengan 2 port USB. Ada kabel USB Type-C dengan panjang 4,5 meter. Ada bracket untuk dashcam, ada manual book, ada electrostatic sticker, lalu ada double tape tambahan untuk pemasangan, serta ada wiring crowbar untuk mempermudah pemasangan kabel. Untuk kamera sendiri speknya adalah sensor kameranya 5 megapiksel, bukaannya f2.0, field of view-nya itu 170 derajat, resolusinya sampai dengan 2592 x 1944 piksel ya. Baterainya 500 mAh. Iya, ada baterai dalam sini ya. Internal eMMC storage-nya ada 64 GB, jadi kita nggak perlu beli memory card lagi. Dia udah punya memori yang besar di dalam. Built-in G-sensor, ini fungsinya untuk mendeteksi guncangan di mobil. Jadi kalau misalnya ada tabrakan atau ada goyangan yang tidak wajar, dashcam ini langsung merekam dan menyimpan video. Dashcam ini juga memiliki built-in mikrofon, USB port C sebagai jalur daya dan data juga, lalu tombol power dengan LED indikator. Sementara untuk fitur, dia dilengkapi dengan banyak fitur. Nah, dia ada satu nih, ada voice alert. Jadi dashcam ini bisa memberikan peringatan suara ya. Lalu ada ADAS-nya tadi ya, Advanced Driver Assistance System. Ini fitur yang serupa dengan mobil keluaran baru ya, yang biasa integrated di dalam mobil. Nah, dia ini menggunakan AI dan dashcam ini bisa memberikan peringatan dengan suara. Lalu dia punya 24 hours parking surveillance. Ini memungkinkan dashcam merekam kalau ada guncangan mobil saat mobil sedang diparkir. Ya, nah kalau memang ada yang direkam saat kita datang dan menghidupkan mobil, dashcam akan langsung aktif lalu memberikan pesan suara yang memberitahukan kalau ada rekaman kejadian saat mobil tadi diparkir. Tapi fitur ini hanya bisa digunakan kalau kita menggunakan hardwire kit untuk dashcam ini. Ya, tentunya ini harus dibeli terpisah, bukan bagian dari paket penjualan standarnya. Lalu dia punya built-in Wi-Fi untuk dia supaya bisa terkoneksi ke smartphone. Ya, pengendalian dari aplikasi smartphone ke dashcam itu harus menggunakan koneksi Wi-Fi ini. Lalu GPS dan GLONASS. Ini memungkinkan pencatatan posisi dan pencatatan kecepatan yang lebih akurat dan stabil. Karena nggak cuma nyantel ke satelit GPS doang, tapi dashcam ini juga bisa pakai satelit GLONASS. Jadi yang terdeteksi bisa jauh lebih banyak. Otomatis fitur ini juga mendukung route tracking ya. Lalu dia punya time lapse recording. Ini memungkinkan perekaman durasi panjang bisa disajikan dengan video yang pendek aja. Lalu ada voice command. Ya, jadi kita bisa memerintahkan dengan suara ke si dashcam ini. Misalnya supaya dashcam ngambil foto atau video. Ini membuat si M500 jadi lebih praktis digunakan karena pengendalian tidak harus dilakukan dari aplikasi di smartphone-nya. Nah, dashcam ini juga mendukung koneksi ke Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. Atau TPMS sensor dari 70My. Jadi bila tekanan udara di ban ada yang turun sampai ke bawah standar, dashcam itu akan memberikan voice alert juga.
Tapi lagi-lagi tentunya TPMS sensornya itu bisa dibeli terpisah kalau memang dibutuhkan. Oke, kita coba pemasangan dulu ya. Pemasangan di mobil ini terbilang cukup mudah ya. Pertama, tentukan lokasi pemasangan, lalu bersihkan lokasi tersebut ya. Lalu tempelkan stiker elektrostatiknya yang tersedia dalam paket penjualan. Jangan lupa, pastikan stiker sudah terpasang dengan lurus dan rapi. Setelah itu, pasang mounting bracket dashcam ke stiker tersebut. Setelah mounting terpasang, kita hanya perlu menempatkan kamera ke mounting tersebut. Ini juga mudah dilakukan. Perhatikan aja arah panah pada kamera dan mountingnya. Kemudian pasang kabel USB yang diberikan. Kabel ini bisa dirapihkan dengan cara menyelipkannya ke bagian-bagian mobil ya. Dan kalau agak kesulitan, kita bisa menggunakan si wiring crowbar. Setelah kabel selesai dirapikan, kita hanya perlu menyambungkan ke adapter yang terpasang ke cigarette lighter dan dashcam ini langsung siap digunakan. Sayangnya untuk paket yang dipinjamkan ini tidak ada hot wire kit dan TPMS, jadi kita tidak bisa menunjukkan fungsinya kalau pakai yang dua itu. Oke, beralih ke aplikasi di smartphone-nya. Tentunya ada ya aplikasinya ya. Untuk menggunakan dashcam ini kita butuh aplikasi 70My yang ada di Apple App Store dan Google Play Store. Tentunya agar bisa mengakses dashcam lewat aplikasi, smartphone harus dihubungkan ke dashcam. Dan ini konektivitasnya harus pakai Wi-Fi peer-to-peer atau Wi-Fi direct saja. Ini bisa dilakukan dengan mode hotspot yang tersedia di dashcamnya. Kita bisa melakukan beberapa hal untuk dashcam M500 dengan aplikasi ini ya, seperti mengambil foto dan video, melihat hasil foto atau rekaman video, mengatur video recording compression, mengatur resolusi video, mengatur klip video, durasinya mau diatur mau sepanjang apa bisa, mengatur HDR-nya on atau off, lalu kemudian update firmware tentunya. Masih ada beberapa setting dan fungsi lain yang bisa diakses dari aplikasi ini untuk dashcam M500. Jadi sebetulnya terbilang lengkap juga nih fiturnya ya. Nah, kami coba cek ya, berapa sih ukuran file video yang dibuat oleh si M500 ini untuk video dengan durasi 1 menit. Ini bisa dilihat nih ya, berdasarkan dari resolusinya jadinya seperti ini. Nah, kalau dilihat dari tabel ini ya, ini menarik sih untuk pengambilan video resolusi 2592x1944 dan 1920x1080 kami tidak terlalu melihat ada banyak perbedaan, kecuali mungkin yang satu sedikit lebih luas. Keduanya sih tetap terlihat tajam untuk hasil rekaman dashcam ya. Nah, untuk perekaman Full HD dengan suara, kita bisa memperoleh video yang kira-kira panjangnya 6 jam lebih dengan storage-nya ini. Lalu, bagaimana kalau storage internalnya penuh? Nah, kalau penuh, M500 akan secara otomatis membuang part yang lama dan mengganti dengan rekaman yang baru secara seamless tentunya ya. Jadi yang ngisi gitu ya, yang lama dibuang pelan-pelan, isi yang baru lagi gitu. Nah, menurut kami sih rasanya kalau ada kejadian penting yang ingin ditarik ke smartphone, kemampuan merekam sekitar 6 jam ini sudah mencukupi sih harusnya. Oke, kita lanjut ke voice command. Voice command di M500 ini juga mempermudah penggunaan tentunya ya. Tapi saat ini baru ada 6 perintah dan semuanya harus dalam bahasa Inggris. Nah, seperti misalnya take a photo, Recording complete. shoot a video, Start recording emergency video. enable atau disable sound recording, Audio recording is on. open hotspot. Wi-Fi hotspot is on. Dalam pengujian terkadang kita harus mengulang perintah agar kameranya bisa menangkap perintah tersebut. Ini umumnya terjadi kalau jarak kita dengan kamera agak jauh atau suara kita kurang lantang atau mungkin suara kita terganggu dengan suara-suara yang lain. Nah, untuk rekaman di siang hari kita bisa lihat bahwa itu baik ya, jelas banget ya, video yang dihasilkan itu relatif mulus. Kadang bisa lah sedikit patah-patah, tapi secara umum ini nggak mengganggu, mantep sih di sini. Lalu untuk perekaman yang menentang matahari ya, hasil perekaman yang menentang matahari terlihat cukup jelas dan tidak terlalu menyilaukan sih sebetulnya. Ini menunjukkan kalau HDR-nya bekerja dengan cukup baik di dashcam yang satu ini. Anda bisa lihat pada hasil video ini terbilang cukup silau sebetulnya, tapi hasil videonya masih relatif oke, masih bisa kelihatan. Nah, perekaman di malam hari juga terbilang oke nih, hanya kalau berhadapan langsung dengan cahaya lampu dari depan itu terlihat agak flare jelas ya. Tapi ya secara keseluruhan ini bisa banget diandalkan. Pastikan saja kaca kalian, kaca mobil depan kalian itu dibersihkan ya, karena ini kan ada di balik kaca. Kalau kacanya kotor ya dia akan susah juga menampilkan perekaman yang baik. Nah, sekarang mari kita lihat fitur ADAS-nya. Saat penggunaan pertama kali kita harus melakukan setup awal dulu di smartphone. Ini hanya membutuhkan beberapa klik aja sih. Pastikan setup awal ini dilakukan di ruangan terbuka hingga hasilnya akan akurat. Ada beberapa keuntungan dengan adanya fitur ADAS ini, karena ada peringatan suara nih kalau misalnya mobil di depan terlalu dekat. Caution, front car. Bagi kami fitur ini nggak sepenuhnya sempurna ya. M500 tampaknya hanya mendeteksi objek berukuran besar. Jadi kalau motor dia nggak bisa bilang gitu, nggak ngomong dia. Kemudian dia juga bisa memberitahu kalau kita pindah jalur. Lane departure.
Ya siapa tahu kita ngantuk dan pindah jalur gitu ya, karena mungkin di tol gitu dia akan kasih tahu. Nah pindah jalur ini biasanya terdeteksi dengan baik kalau marka di jalannya memang terlihat jelas. Kalau markanya nggak jelas ya fiturnya susah untuk berfungsi. Dan ada batas minimal kecepatan peringatan pindah jalur ini aktif. Kisarannya tuh dia akan start di kisaran 20-40 km per jam ke atas. Kemudian peringatan suara juga akan muncul saat dalam kemacetan atau antrian. Lalu mobil depan tuh misalnya yang semula berhenti udah menjauh dari mobil kita, tapi kita agak bengong mungkin ketinggalan nggak sempat maju. Vehicle ahead motion detected. Nah ini cocok ya buat dalam kondisi macet, terus mungkin lagi ngecek telepon mungkin, ayo bandel ada yang ngecek smartphone ya. Nah supaya nggak terus ketinggalan terlalu jauh juga, kan nggak enak sama yang belakang juga ya. Nah untuk pengujian ini selama kita tes fiturnya sih hampir selalu berfungsi sih, jarang gagalnya nih. Lalu ada peringatan juga yang muncul kalau ada pejalan kaki atau orang yang menyeberang. Attention to pedestrians. Peringatan ini akan terdengar bila objek manusia terlihat dengan jelas. Fungsi ini cukup baik ya bekerjanya ya. Hanya terkadang suka salah ngelihat objek yang dikira tuh manusia. Ya maklum lah, satu kamera aja di sini. Lalu sekarang mari kita tes akurasi GPS-nya. Indikator GNSS itu akan tampil di rekaman di pojok bawah kanan. Ini berupa koordinat lokasi. Kita bisa menyalakan atau matikan tampilan koordinat itu melalui apps di smartphone. Akurasi yang ditampilkan bisa dikatakan cukup baik dan akurat untuk pemakaian di luar ruangan tentunya ya. Nah GNSS ini tentunya bisa hilang kalau kita pakai di dalam basement. Ya putuslah dia karena dia tidak bisa melihat satelit. Dan dia juga sedikit terganggu saat kita melampaui underpass atau area di bawah flyover yang cukup panjang. Tapi ya masih tergolong wajar sih. Nah selain tampilan koordinat, M500 juga bisa melihat info kecepatan kita. Tampilan ini akan dapat diubah sehingga terlihat seperti panel di indikator mobil. Nah untuk harga bagaimana? Nah, si 70mi M500 ini dijual di harga Rp1.799.000 untuk unit dashcam-nya aja. Kalau kalian tertarik untuk mengaktifkan 24-hour parking surveillance dan time-lapse recording, kalian harus ambil paket dashcam yang ada hot wire kit. Harganya Rp1.999.000. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. 70mi M500 ini tidak memungkinkan untuk upgrade ke dual dashcam untuk pemantauan depan dan belakang. Jadi pastikan keperluan kalian itu seperti apa. Kalau emang butuh kamera depan doang, ya ini udah pas. Lalu fitur ADAS itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kadang ya bisa memberikan peringatan yang berlebihan atau malah kurang peringatannya. Semoga aja bisa diperbaiki sering dengan upgrade firmware ya. Lalu akses rekaman video ke kamera itu terasa agak lambat kalau pakai WiFi. Kalau ada banyak waktu sih connect ini ke komputer pakai USB itu akan jauh lebih cepat sih sebenarnya ya. Lalu untuk perekaman perjalanan hanya dapat dilihat via smartphone setelah video di-download dan sayangnya tidak bisa ditampilkan maps di situ. Lalu kemudian tidak ada SD card slot, jadi kita tidak bisa meningkatkan kapasitas perekamannya walaupun 60GB sebetulnya udah tergolong cukup ya. Dari sisi menariknya kita lihat dia mendukung resolusi tinggi sampai di atas Full HD 1080p dengan sudut pandang yang luas pula. Hasil rekaman cukup bagus baik siang maupun malam hari. Storage internalnya udah gede, jadi nggak usah pusing-pusing lagi mikirin storage tambahan lagi. Fitur ADAS-nya udah ada walaupun belum luar biasa akurat tapi udah cukup membantu. Lalu dia juga dilengkapi dengan GPS ya, jadi data koordinatnya bisa lebih akurat. Ada voice command dan voice alert juga di sini. Kelengkapan yang diberikan itu juga lengkap ya, dengan beberapa tambahan cadangan aksesoris di situ. Dan kalau dibutuhkan ada fitur 24 hours parking surveillance. Ya, tren untuk mobil baru di 2021 dan 2022 adalah menyediakan banyak sensor untuk fitur ADAS. Tapi tentunya belum tersedia di tipe mobil yang basic ya. Dan mobil yang sebelum itu banyak yang belum punya. 70mi ini hadir dengan solusi dashcam plus ADAS yang bahkan bisa membuat mobil tua pun jadi bisa menikmati teknologi baru ini dengan mudah. Kami tahu, ADAS di sini baru sampai peringatan suara aja, belum bisa membelokkan setir atau maksain mobil berhenti, belum. Tapi setidaknya sudah ada sedikit bantuan di sini. Nah, jika versi yang memantau bagian depan mobil saja dirasakan belum cukup, 70mi juga menyediakan kamera yang bisa memantau sisi depan dan sisi belakang mobil. Pada akhirnya, terlepas dari kemampuan ekstranya, kualitas dari perekaman 70mi M500 ini jadi highlight tertinggi bagi kami.
Ini penting karena bahkan mobil yang sudah dilengkapi dengan ADAS pun banyak yang belum bisa memanfaatkan kamera-kamera sensor mereka untuk merekam peristiwa yang terjadi. Jadi kameranya banyak tapi nggak ngerekam apa-apa. Sementara itu, fitur tambahan lainnya tentu membuat si M500 ini jadi terasa lebih modern dan cocok untuk mempercanggih mobil, terutama yang belum dilengkapi dengan ADAS. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.